Dr. T. Zulfikar M.Ed.M. selaku pembimbing mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Hari ini saya mempresentasikan hasil review 4 artikel dan 1 buku tentang teknologi dan media pembelajaran. Artikel pertama dengan judul Inovasi Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pembelajaran di Era Revolusi 4.0. Artikel ini ditulis oleh Mudiono. Dalam pendahuluannya, penulis mengatakan bahwa salah satu di antara komponen pendukung tercapainya tujuan pembelajaran adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran. Kemudian, dari segi metode penelitiannya, penulis melakukan kajian kepustakaan atau library research. Dalam hasil penelitiannya, terdapat 3 poin yang dianalisis penulis, yaitu 1. Tentang hakikat media pembelajaran, yang kedua tentang problematika pemanfaatan media pembelajaran, yang ketiga adalah teknik pemilihan media pembelajaran. Untuk artikel yang kedua, saya mereview dengan judul Practice in Instructional System Design for Effective Open and Distance Learning Materials. Penulis buku ini terbagi atau terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu adalah Beni Apribadi yang berasal dari Universitas Terbuka Indonesia. Yang kedua adalah DGS Luwira dari Universitas Open University of Sri Lanka. Dan yang ketiga adalah Yu Min Chen dari Universitas Open Universitas Cina. Dalam pendahuluannya, ketiga penulis ini menjelaskan bahwa hasil tulisan ini merupakan analisa berbagai praktek penerapan prosedur desain sistem pembelajaran dalam menciptakan materi pembelajaran yang terbuka dan berjarak jauh. Dalam metode penelitiannya, ketiga penulis ini mengimplementasikannya dalam model ISD. Masing-masing mereka membuat pembelajaran. Kemudian mereka menggunakan metode focus group discussion dalam menganalisis dokumen. Sementara hasil penelitiannya terdapat 5 tahap generik yang dilakukan, yaitu tentang analisis, desain, implementasi, dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prosedur evaluasi informatif untuk memastikan kualitas materi pembelajaran mereka selama dari tahap evaluasi, desainer harus memastikan bahwa masalah yang timbul diselesaikan sesuai dengan tujuan. Kemudian tahap ini harus menjadi tahap yang integral. Kemudian dianalisis dan efektif perkembangannya dan dilaksanakan secara khusus dari ketiga universitas tersebut. Artikel yang ketiga dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berbatuan Aplikasi Stockholm Video Scribe. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Fadilah. Dan ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Tangerang pada program studi pendidikan matematika tahun akademik 2018-2019. Di sini peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan video yang berbasis kepada Stockholm Video Scribe. Nah, dalam metode penelitian, peneliti menggunakan research and development
dan tahapan yang digunakan berupa observasi lapangan, pengumpulan data, desain produk, validasi dua ahli, kemudian yang terakhir adalah menganalisis data produk secara final. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pada hasil penelitian ahli dan hasil respon siswa pada skala kecil menunjukkan bahwa penelitian oleh pakar dapat disimpulkan bahwa penggunaan video pembelajaran berbantuan aplikasi Sparkle Video Scribe layak digunakan, walaupun ini dalam skala kecil. Yang keempat, saya mencoba mereview artikel dengan judul penggunaan media permainan puzzle untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik. Artikel ini ditulis oleh Sukma Sulistia dan Eko Siswanto. Penelitian ini diambil melalui pengamatan penulis di kelas 2C SDN 71 Bengkulu. Dalam pengamatannya, penulis menyimpulkan bahwa penyampaian materi pembelajaran di sekolah itu kurang efektif, sehingga penulis mencoba mengaktifkan siswa dengan menggunakan media puzzle. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan tindakan kelas atau action research classroom, di mana penulis terlibat langsung dalam proses penelitian. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Hasil penelitian ini penulis lakukan dengan dua siklus. Yang pertama, siklus pertama, penulis bertindak sebagai pengajar, yang mana melibatkan dua observasi. Saya maksud dua observers, yakni guru dan teman sejawat. Siklus yang kedua, penulis melakukan observasi di lapangan, dalam hal ini di dalam kelas. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, hasil diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran yang dilakukan, yang meliputi kegiatan awal sampai dengan akhir, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut dalam kategori baik, serta berdasarkan dari hasil refleksi dikatakan bahwa aktivitas guru dan siswa pada siklus kedua berjalan sesuai dengan kecapaian indikator yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian saya akan mereview satu buku dengan judul Media dan Teknologi Pembelajaran. Buku ini dikarang oleh Dr. Muhammad Yaumi. Nah, dalam buku ini penulis membahas beberapa poin tentang media dan teknologi pembelajaran, yaitu tentang media dan teknologi pembelajaran yang meliputi pengertian, karakteristik, urgensi pembelajaran, perspektif belajar, dan strategi pembelajaran. Kemudian dalam buku ini penulis juga menulis beberapa model pengembangan media dan teknologi pembelajaran, belajar melalui bahan cetak dan media visual. Kemudian ada juga ditambahkan oleh penulis tentang integritas teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, blended learning, pemanduan pembelajaran tatap muka dan online, serta yang terakhir tentang pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun manfaat buku ini adalah buku
ini dirancang untuk para guru dalam mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Secara objektif, saya menilai buku ini sangat bagus dan dapat dijadikan pedoman bagi siapa saja yang melaksanakan dan mendesain teknologi dan media pembelajaran. Nah, sementara buku ini juga mempunyai kekurangan. Untuk kekurangan buku ini, saya bisa menyimpulkan bahwa dalam buku ini menggunakan kalimat-kalimat yang sedikit rumit dan menggunakan istilah-istilah yang kurang bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian, pembahasannya pun terlalu panjang dan membuat pembaca bisa merasa jenuh. Kemudian, buku ini mempunyai jumlah halaman yang banyak dan tebal dan juga mempunyai warna cover yang kurang cerah sehingga bisa membuat para pembacanya kurang tertarik untuk membaca. Demikianlah hasil presentasi saya tentang 4 artikel dan 1 buku yang saya review. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.